Saat ini China sedang menyiapkan langkah yang bisa menjadi pergeseran terbesar dalam sejarah keuangan modern. Sebuah strategi yang berpotensi mengguncang fondasi dolar Amerika Serikat. Beijing tidak sedang menciptakan sesuatu yang baru, melainkan menggunakan trik yang sama yang pernah dilakukan Amerika Serikat sekitar 50 tahun silam ketika Washington membangun kekuatan petrodolar. Bedanya kali ini panggung bukan lagi minyak, melainkan listrik dan energi masa depan. Dan jika Tiongkok berhasil, maka bukan hanya laju dedolarisasi yang akan semakin cepat, tetapi juga dolar bisa kehilangan alasan utamanya untuk dipercaya sebagai mata uang global. Sebelum memahami strategi China dalam menandingi dolar, kita perlu mundur ke 50 tahun lalu saat Amerika Serikat menciptakan petrodolar. Kebangkitan Amerika sebagai kekuatan finansial dunia tidak terjadi begitu saja. Ia berawal dari sebuah kesepakatan penting di Timur Tengah, tepatnya di Arab Saudi puluhan tahun lalu. Kesepakatannya, Amerika Serikat berjanji akan melindungi keamanan kerajaan Saudi. Sebagai gantinya, Saudi sepakat untuk menjual minyak mereka hanya dalam dolar Amerika Serikat. Dari sinilah lahir sistem yang kita kenal sebagai petrodolar. Efeknya sangat luar biasa. Setiap negara di dunia butuh energi untuk hidup. Mulai dari menyalakan listrik, menjalankan pabrik, hingga menggerakkan kendaraan. Selama berpuluh-puluh tahun, sumber energi utama dunia adalah minyak. Dan inilah kuncinya, sejak tahun 1970-an, hampir semua minyak di dunia harus dibeli dengan dolar Amerika Serikat. Sistem inilah yang menjaga permintaan global terhadap dolar tetap tinggi. Namun saat ini, negara-negara mulai meninggalkan ketergantungan pada minyak dan beralih ke energi terbarukan. Dan disinilah China muncul bukan sebagai pemain, tetapi pemimpin utama dalam perubahan ini. Tiongkok ingin memanfaatkan dominasinya dalam energi bersih untuk melakukan apa yang pernah dilakukan Amerika Serikat dengan minyak. Bedanya, kali ini bukan minyak yang menjadi fondasi perdagangan global, melainkan listriklah yang menjadi fondasinya. Tiongkok mencoba membuat sistem baru, bukan lagi minyak dan dolar, melainkan listrik dan RMB. Jika ini berhasil, dampaknya bukan sekedar inovasi, tetapi sebuah revolusi finansial. Sistem perdagangan dunia bisa berbalik arah sepenuhnya, memberi Tiongkok keunggulan struktural yang sama seperti yang Amerika nikmati sejak tahun 1970-an. Sekarang mari kita lihat bagaimana sistem ini berjalan dan dampak besar apa yang akan mengubah peta geopolitik. Saat ini minyak semakin terbatas, harganya fluktuatif dan perlahan berubah menjadi peninggalan masa lalu. Sebaliknya, listrik menjadi energi baru dan denyut nadi peradaban modern. Inilah bentuk energi paling universal yang dikonsumsi setiap negara setiap hari tanpa henti. Dan permintaan itu terus melonjak dari lonjakan kendaraan listrik, pusat data AI yang boros energi, hingga ekonomi global yang beralih ke energi terbarukan. Sistem RMB listrik akan bekerja mirip sistem petrodolar, tapi menggantikan minyak dengan energi. Tiongkok bisa memperluas proyek energi lintas negara, membangun jalur transmisi tegangan tinggi, jaringan listrik regional, dan mega proyek energi terbarukan. Mereka juga bisa mewajibkan ekspor listrik dibayar dalam RMB. Dengan begitu, negara-negara yang bergantung pada listrik Tiongkok akan menimbun cadangan RMB. Dan secara bertahap, ini akan menginternasionalkan mata uang tersebut. Dengan kontrak yang panjang dan harga yang stabil, sistem ini menciptakan pasar listrik yang bisa diprediksi, mengikat RMB ke sumber energi yang paling berkembang pesat saat ini. Tapi untuk membuat rencana ini berhasil, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, mereka harus bisa menyediakan energi besar-besaran untuk seluruh dunia. Kedua, Amerika harus kehilangan keunggulannya yang sudah dibangun hampir 6 dekade. Dan faktanya, kedua hal itu bukan lagi sekedar kemungkinan, melainkan keduanya kini sedang terjadi di depan mata kita.
Tiongkok sudah lama paham energi adalah fondasi abad ke-21. Sementara itu, Amerika Serikat tertinggal, terjebak pada rasa puas diri dan asumsi lama. Ketergantungan pada keistimewaan masa lalu membuat Amerika tak siap menghadapi realitas energi. Faktanya, energi tidak hanya sekedar minyak, tetapi energi bersih, terbarukan, dan melimpah akan menentukan siapa yang berkuasa dalam peta geopolitik beberapa dekade ke depan. Di Amerika Serikat, permintaan listrik melonjak tajam. Salah satu penyebab utamanya adalah persaingan di bidang AI. Pusat data raksasa yang menjalankan AI membutuhkan energi dalam jumlah yang luar biasa besar. Awal tahun ini, pemerintahan Trump mengumumkan proyek yang bernama Stargate. Proyek ini bernilai 500 miliar dolar dan bekerja sama dengan OpenAI. Tetapi sekarang, proyek ini sedang menghadapi kendala besar. Permintaan energi proyek tersebut melebihi kapasitas jaringan listrik Amerika. Jaringan listrik Amerika Serikat yang sudah menua dan rapuh tak sanggup mengejar kebutuhan AI dan teknologi abad ke-21. Sejak tahun 2025, pembangunan pembangkit listrik baru di Amerika Serikat nyaris stagnan. Padahal di periode yang sama, Tiongkok justru mencatat lonjakan luar biasa dalam produksi energinya. Pemimpin Amerika Serikat sering berpidato lantang tentang persaingan dengan Tiongkok atau memimpin di bidang AI. Tetapi mereka lupa bahwa jaringan listrik mereka bahkan tak sanggup memberi daya untuk model AI yang katanya akan menjadi taruhan masa depan. Realitas pahit ini semakin jelas ketika majalah Fortune meliris sebuah artikel yang langsung viral dan memalukan, yang mana sekelompok pakar AI Tiongkok berkunjung ke Amerika Serikat dan mereka terkejut menyaksikan betapa rapuhnya jaringan listrik di negara tersebut. Kesimpulan yang mereka buat begitu tajam sekaligus menyakitkan, yaitu persaingan ini mungkin sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. Artikel itu menyoroti satu perbedaan mendasar. Di Amerika Serikat, proyek infrastruktur raksasa hanya bisa berjalan jika ada investor swasta. Masalah yang timbul adalah para investor berpikir jangka pendek. Mereka menginginkan keuntungan balik modal dalam waktu 3-5 tahun. Sayangnya, logika semacam itu sama sekali tidak cocok untuk jaringan listrik. Membangun pembangkit atau jalur transmisi bisa memakan waktu 10 tahun lebih sebelum akhirnya bisa menghasilkan keuntungan. Bandingkan dengan Tiongkok, di sana negara turun tangan langsung. Beijing mengucurkan dana ke sektor strategis bahkan sebelum permintaan muncul. Mereka sadar tidak semua proyek akan sukses, tetapi logika sederhana yang mereka anut lebih baik kelebihan kapasitas daripada kekurangan ketika dunia sedang butuh. Tak hanya itu, masalah yang sama juga muncul di jalan raya Amerika. Jaringan listrik Amerika Serikat tidak siap menghadapi gelombang kendaraan listrik. Pada tahun 2024, penjualan mobil listrik global sudah tembus 17 juta unit, naik lebih dari 25% hanya dalam 1 tahun. Jika tren ini terus berlanjut, maka pada tahun 2035, hampir setengah mobil baru di dunia akan bertenaga listrik. Tetapi Amerika, infrastruktur transportasinya dibangun untuk bensin bukan listrik. Stasiun pengisian daya masih jauh dari memadai, dan jaringan listrik yang rapuh itu jelas tidak mampu menangani lonjakan permintaan energi yang akan melonjak bersamaan dengan pemakaian kendaraan listrik massal. Dominasi energi Amerika memberi kekuatan pada era 1970-an, tetapi sekarang dunia sudah berubah. Namun Washington tetap terjebak dalam pengeboran. Mereka masih bersikeras dengan semboyan drill by drill, menuangkan miliaran dolar untuk gas alam, sebuah sumber energi yang sudah ketinggalan zaman, mahal dan mencemari. Beijing berinvestasi habis-habisan di energi terbarukan, membangun panel surya, turbin angin, dan jaringan listrik modern dengan kecepatan yang tak tertandingi. Tahun ini China resmi mengoperasikan reaktor thorium pertama di dunia. Sebuah lompatan dalam energi nuklir yang menjadikan lebih aman, lebih efisien, dan berkelanjutan dibanding generasi lama. Dan itu pun masih permulaan. Masih di tahun yang sama, Beijing memulai pembangunan bendungan Mega Yarlung Zanbo di Tibet. Jika selesai, bendungan ini tidak hanya menjadi yang terbesar di dunia,
tetapi juga berdiri sebagai pembangkit listrik terbesar dalam sejarah manusia. Rencananya, bendungan ini akan menghasilkan output listrik tahunan sekitar 300 miliar kilowatt. Sebagai perbandingan, seluruh Britania Raya pada tahun 2023 hanya mengonsumsi 259 miliar kilowatt. Artinya, satu bendungan saja di Tibet mampu menghasilkan listrik bagi sebuah negara dengan ekonomi terbesar ke-6 di dunia secara sendirian. Dan dua proyek ini diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Tiongkok tidak hanya berpikir tentang kebutuhan energi di dalam negeri, Beijing juga memanfaatkan energi sebagai alat geopolitik, membangun infrastruktur lintas negara sambil mendorong RMB sebagai mata uang global. Salah satu contohnya adalah Laos. Negara ini baru saja menandatangani mega proyek energi bersih senilai 1,45 miliar dolar dengan perusahaan Tiongkok. Sebelumnya Laos harus menukar mata uangnya ke dolar Amerika terlebih dahulu, lalu dikonversi lagi ke RMB untuk membayar peralatan dan jasa Tiongkok. Dan setiap langkah itu memberi keuntungan tambahan bagi dolar. Namun saat ini ceritanya berubah. Dengan sistem pembayaran langsung menggunakan RMB, Bank Sentral Laos bisa mentransfer dana langsung ke Beijing. Hasilnya, Laos menyimpan lebih banyak nilai di dalam negeri, sementara RMB perlahan mendapatkan pijakan internasional. Hal yang sama juga terlihat di Brasil. Di sana Tiongkok membangun jaringan transmisi listrik raksasa sepanjang 2000 km. Jaringan transmisi ini membawa tenaga air dari Sungai Amazon menuju pesisir tenggara. Proyek ini tidak hanya soal membangun kabel dan menyalurkan energi. Lebih dari itu, Beijing juga membawa sistem keuangan baru, sistem yang bekerja tanpa bergantung pada dolar. Dengan cara ini, perusahaan Tiongkok membuktikan bahwa proyek infrastruktur tidak hanya mendorong pembangunan, tetapi juga sekaligus memperluas penggunaan RMB di luar negeri. Dan strategi ini tidak berhenti di Brasil. Di seluruh belahan bumi selatan, proyek-proyek energi yang melewati dolar dan langsung menggunakan RMB terus bermunculan. Misalnya Ghana di Afrika Barat. Pada akhir tahun 2023, Tiongkok menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Sungai Volta Hitam. Begitu beroperasi, pembangkit ini langsung menyuplai sepertiga listrik nasional Ghana. Namun Beijing tidak berhenti pada infrastruktur listrik. Lebih dari 800 teknisi lokal dilatih, pusat pelatihan tenaga air pertama di Afrika pun berdiri. Dan sebuah jalur baru pekerja terampil diciptakan untuk memastikan proyek ini bisa terus berjalan tanpa bergantung pada luar negeri. Perusahaan Amerika Serikat sering menolak atau menaikkan biaya saat diminta membangun tempat yang sulit, seperti pegunungan Angola, hutan tebal Myanmar, atau dataran tinggi Pakistan. Sebaliknya, tim Tiongkok mampu menangani proyek besar di lokasi sulit itu dengan lancar. Seiring permintaan listrik dunia terus naik dan Tiongkok memimpin dalam pembangkit energi baru, hal ini bisa menjadi dasar strategi yang kuat, sekaligus memberi pengaruh besar pada mata uang yang didukung listrik di abad ke-21. Selama puluhan tahun, dolar bertahan di puncak dunia berkat dua pilar utama, yakni minyak dan obligasi pemerintah Amerika Serikat. Ini adalah fondasi hegemoni dolar. Selama minyak global dijual dalam dolar dan selama dunia membeli obligasi Amerika, maka Amerika bisa membiayai defisitnya tanpa konsekuensi besar. Namun hari ini keduanya mulai rapuh. Petrodolar tergerus oleh kesepakatan energi baru yang dibayar dengan RMB, sementara pasar obligasi Amerika Serikat tertekan oleh utang yang sudah tembus 37 triliun dan bunga yang kian mencekik. Di sisi lain, Tiongkok sedang membangun pilar ketiga untuk mengguncang status quo, yakni energi bersih berskala global yang terikat langsung pada RMB. Jika minyak pernah menjadi fondasi dolar, maka listrik dari bendungan, turbin angin, reaktor nuklir, hingga panel surya bisa menjadi fondasi bagi mata uang Tiongkok. Dan inilah pergeseran bersejarah. Washington masih sibuk memperdebatkan bor minyak lepas pantai, sementara Beijing tengah merancang sebuah tatanan baru, di mana kekuatan uang ditopang langsung oleh kekuatan listrik.